Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Skill Anak melalui Seni, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Pak Almin Esos dari SD Negeri 77 selaku Kepala Sekolah, dan juga Ibu Susanti SPD selaku Pembina dan juga pelatih Ekskul Seni Tari di SD Negeri 77. Saya ingin kembali ke Pak Kepala Sekolah nih. Jadi tadi kan Bapak menjelaskan di segmen pertama tadi bahwa sesuai dengan perintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu, bahwa harus memilih satu minimal nih ya Pak, bahkan satu di bidang seni gitu. Nah, kenapa yang dipilih seni tari dan juga seni rupa ini Pak? Dari banyaknya cabang seni yang ada di dunia ini Pak. Ini tergantung sumber daya kah atau seperti apa sebenarnya pertimbangannya Pak? Kita kan di sekolah juga ada tim pengembang kurikulum. Dan dalam menyusun kurikulum kita kan harus memperhatikan kearifan lokal, potensi yang ada di sekitar sekolah. Dan karena Kelurahan Padang Serai itu adalah masih kental dengan masyarakat adatnya, dan tari masih menjadi bagian yang digemari di masyarakat. Karena itu maka tim pengembang kurikulum kemarin merekomendasi, dan kita akhirnya sepakat ya menetapkan untuk melihat dari potensi yang ada, menetapkan seni tari dan seni teater misalnya, kemudian untuk di pembelajarannya ada seni musik. Nah ini kan kalau seni musik ini kan berkaitan juga dengan program pemerintah Kota Bengkulu untuk memperkuat budaya Kota Bengkulu, dalam hal ini adalah lagu-lagu daerah misalnya kan seperti itu. Nah seiring dengan itu maka sesuai dengan kurikulum Merdeka tadi bahwa kita wajib minimal satu, dan kita temukan potensinya. Ya tentu pertimbangannya salah satunya adalah sumber daya yang tersedia. Saya melihat misalnya ketika saya baru bertugas di SD 77 ada acara perpisahan, saya lihat ada tari-tari kreasi ya, yang sebenarnya kalau ditekuni ini adalah bagian dari sebut saja peluang untuk berprestasi, terutama yang kita lihat kita fokusnya kepada siswa ya, kepada peserta didik, karena apapun yang kita lakukan di sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan sebenarnya muaranya adalah kepada anak ya. Dia harus mendapatkan kesempatan untuk meraih pengetahuannya, keterampilannya selama di sekolah gitu kan, dan karena itu maka sekolah harus menyiapkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bakat itu. Nah maka kita putuskan kemarin, dan itu sudah dimasukkan di kurikulum kita, yaitu seni tari, seni teater, dan seni musik ya. Seni musik ini kan sifatnya pembelajaran untuk di kelas tinggi gitu kan. Nah kemudian kita memang punya program ya, satu guru satu binaan. Tadi kalau dibilang berat ya tugas guru, memang ya. Iya harus semuanya bisa nih Pak, berarti ya. Pak, apalagi di sekolah dasar nih kan. Sebenarnya kan salah satu yang membuat kita menyusun program itu karena semua pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas itu kan, dan menyatu dengan tugas gitu keseharian itu insya Allah, walaupun kelihatan dari orang luar itu berat, tapi sebenarnya kalau kita jalani karena menyatu dengan tugas gitu kan, insya Allah juga nggak terlalu menjadi masalah ya. Iya, ini memang benar-benar harus panggilan jiwa ya Pak ya. Yang motivasinya ya tensinya rendah ya kita tingkatkan motivasinya gitu kan. Jadi kita punya program satu guru satu binaan, satu guru satu inovasi. Harapan kita sekecil apapun loh, sekecil apapun. Yang saya maksudkan satu guru satu binaan tidak juga harus melulu kepada kegiatan ekskul yang terjadwal harinya
ya terus tempatnya harus ada tersendiri. Tidak harus begitu. Yang saya maksudkan satu guru satu binaan misalnya. Ada guru yang melihat potensi anak membaca puisinya bagus atau menjadi host yang bagus. Lalu dia membina anak ini gitu. Kapan? Tidak harus dijadwal. Misalnya jam istirahat, nah sini dulu. Kita rutin ya, karena nanti kalau jam istirahat, kalau habis jajan sebelum masuk lagi, kita coba lagi ya yang kemarin misalnya kan hostnya itu kita perbaiki lagi intonasinya misalnya kan gitu kan. Itu yang saya maksud satu guru satu binaan, bahwa yang ekskul juga memang harus ada guru sebagai penanggung jawabnya saja. Kalau pelatihnya kan kita bisa datangkan dari luar. Contoh misalnya beberapa drum band itu kan guru sebagai pembinanya saja. Pelatihnya kan kita datangkan dari luar. Terus misalnya pencak silat, ya guru penanggung jawabnya, tapi pelatih kita datangkan dari luar. Nah, untuk seni tari misalnya, itu tadi kan di tahun ini saya memang buat list guru itu mau bina apa. Jadi dari sekian banyak ekskul dan binaan yang perlu kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa memberikan peluang kepada anak untuk menekuni bakatnya, itu kita buat daftarnya, kita buat listnya. Lalu guru silakan menulis mau yang mana. Misalnya, saya di lagu paduan suara. Itu saya mau membina yang paduan suara, ada itu. Dan alhamdulillah guru-guru lumayan aktif lah gitu kan. Artinya ada juga sih yang numpuk, misalnya yang satu ini kok 5, yang satu ini cuma 1, ya nggak apa-apa, karena itu tadi prinsipnya kita menyediakan sarana memfasilitasi siswa untuk tadi menemukan dan mengembangkan bakatnya. Karena itu setiap orang punya masa depan yang berbeda nanti. Ya. Jadi semua anak kita harus menemukan cara untuk meraih masa depannya itu. Karena setiap orang pasti nggak sama. Kita sekelas saja yang jumlahnya 30 misalnya, atau 32 atau 28 itu udah beda-beda ketika sudah dewasa. Oh, saya jadi polisi ya, oh saya jadi seniman ya, oh saya jadi politisi gitu loh misalnya kan, seperti itu kan. Oh saya jadi guru gitu loh. Jadi setiap anak itu harus diberikan keterampilan. Nah, keterampilan ilmu dan keterampilan ini, pengetahuan dan keterampilan itu, ada teori pendidikan yang mengatakan kemampuan di suatu bidang dapat memperkuat bidang yang lain atau dapat digunakan ke bidang yang lain. Ya, contoh misalnya, orang seni jangan dikira tidak bisa memimpin. Justru kepemimpinan itu sendiri akan makin baik ketika dia dengan seni gitu loh. Nah, apalagi di era sekarang kan, guru-guru misalnya kan, tidak lagi harus marah-marah. Udah itu tuh masa lalu banget gitu ya. Itu sudah masa lalu sekali yang marah, membentak. Karena sejatinya setiap orang punya lininya masing-masing, punya minatnya masing-masing yang bisa dikembangkan gitu. Bahwa itu pernah terjadi karena memang waktunya. Jadi saya mengutip salah satu statement dari teman saya misalnya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Itulah. Jadi setiap orang ini sebenarnya bisa kita kembangkan di lininya masing-masing. Oke, semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.